Seorang politisi ulung adalah dia yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk mencapai kepentingannya. Tidak jarang mereka menggunakan retorika yang penuh dengan buayan yang memabukkan sehingga memengaruhi opini masyarakat. Tujuannya cuma satu, yaitu mencapai kepentingan pribadi. Namun ketika omongannya harus dibuktikan, ternyata hal itu tidak terjadi, sehingga nggak heran kalau ada anggapan kalau beberapa politisi hanya pandai beretorika saja. Pada dasarnya, karakter seperti ini nyata dalam individu seseorang, apalagi bagi sosok yang memiliki ambisi untuk mencapai kepentingannya. Meski berada dalam situasi yang dinamis alias berubah-ubah, namun karakter oportunis bisa membuat seorang politisi memanfaatkan situasi agar bisa mencapai tujuannya. Dalam jurnal berjudul Political Chameleons, An Exploration of Conformity in Political Discussions yang ditulis oleh Taylor and Carlson dan Jamie E. Settle bahkan mengemukakan istilah political chameleons atau dalam bahasa Indonesia adalah politisi bunglon. Intinya, politisi semacam ini gak ragu untuk menyembunyikan pandangan politik aslinya demi meraup dukungan masyarakat. Sama seperti yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tampaknya lihai dalam menyembunyikan topengnya yang selama ini sebenarnya sudah terpampang jelas sebagai bapak politik identitas. Kemenangannya ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak lepas dari kedekatannya dengan kelompok radikal yang menjual agama untuk meraup suara. Namun masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai cerdas dan tidak mudah terkecoh dengan jualan agama untuk kepentingan politik. Terbukti dari survei yang dirilis oleh Litbang Kompas pada 8-10 November 2022 lalu, yaitu 77,8% responden mengharapkan politik identitas tidak lagi menjadi bahan kampanye politik. Mengingat cara-cara tersebut akan menciptakan sikap intoleransi di tengah masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan disintegrasi yang lebih dalam dari tahun 2019. Makanya, sekarang Anies sibuk safari ke kelompok minoritas supaya label bapak politik identitas itu hilang. Emangnya bisa? Sejauh ini sih Anies sudah berkeliling ke sejumlah kelompok agama lain, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Bahkan yang terbaru, Anies mendapatkan nama Yohanes ketika berkunjung ke salah satu gereja di Papua. Tidak hanya itu, Anies juga sempat berkunjung ke vihara dan ikut memasang hiyo. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipandang sebagai tindakannya fantastis, karena menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sejak tahun 2014 hingga 2021, jumlah gereja tidak bertambah, yaitu stagnan di angka 1098. Berbeda dengan masjid yang ternyata jumlahnya melonjak naik sejak tahun 2018, yaitu dari 2.927 menjadi 3.433 pada tahun 2021. Wajar aja sih, soalnya ketika dirinya masih berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta, ia tidak ragu untuk memperlihatkan kedekatannya dengan organisasi radikal, yaitu FPI. Bahkan, sesaat ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies sempat berorasi di hadapan banyak orang dengan menggunakan kalimat pribumi dan penjajah. Seolah ada dikotomi di DKI Jakarta, yaitu antara pribumi dan non-pribumi. Kalimat ini berbahaya sekali karena bisa menimbulkan multitafsir, karena seolah ada keterbelahan di tengah masyarakat. Luar biasa, demi menghapus jejak bapak politik identitas, semua hal diterabas. Makanya nggak heran kalau indeks toleransi di DKI ketika pemerintahan Anies jauh tertinggal ketika ibu kota ini dipegang oleh Jokowi dan Ahok. Pada tahun 2019, skor KUB DKI Jakarta yaitu 73,83. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 lalu, yaitu 75,36. Saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya nggak perlu kaget kalau melihat manuver Anies di dalam dunia politik. Karena sosok mantan Menteri Pendidikan ini sudah terkenal oportunis dan pragmatis. Lihat aja ketika Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007.
Peristiwa ini syarat akan kontroversi, sehingga menimbulkan polemik internal karena Anies dinilai melakukan praktik nepotisme ketika menempatkan temannya di jajaran petinggi kampus. Hal ini secara otomatis mengkhianati perjuangan Nurholis Majid alias Cak Nur sebagai pendiri Universitas Paramadina. Belum puas juga menjadi rektor Paramadina, Anies pun kembali menyalurkan nafsu berkuasanya dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 27 Agustus 2013 lalu. Namun saat itu ia kalah dan harus mengakui popularitas Dahlan Iskan sebagai sosok yang terpilih. Meski demikian, Partai Demokrat terganjal presidensial threshold sehingga merapat ke pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Pada momentum ini, Anies memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi JK dengan berperan sebagai juru bicara. Bahkan, dirinya sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meski tidak bertahan lama, yaitu sampai pertengahan tahun 2016. Setelah dilengsarkan, Anies kembali mengambil posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ia memilih untuk merapat ke Gerindra ketika mencalonkan diri bersama Sandiaga Uno untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah memenangkan kontestasi bak kacang lupa kulit, Anies begitu mudahnya meninggalkan Gerindra dan berpaling kepada Nasdem. Saat ini, Anies telah diusung oleh partai besutan Surya Paloh ini, namun belum tentu bisa maju karena kesepakatan terkait pencalonan Capres-Cawapres antara koalisi perubahan yang diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS belum terjadi. Intensitas perpindahan partai dan karir seperti kutu loncat memperlihatkan kalau Anies memang politisi bunglon sejati. Semua yang dilakukan mulai dari gerakan Indonesia Mengajar hingga bersafari ke kelompok agama minoritas hanya gincu alias kosmetik belaka yang menutupi karakter aslinya. Jadi kalau Anies mainkan politik identitas Indonesia rasa Timur Tengah. Politikus Hanura Inas N. Zubir melihat indikasi bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak akan segan-segan menggunakan politik identitas demi memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya hal ini perlu diwaspadai. Dia mengatakan politik identitas adalah tindakan yang mengeksploitasi etnis, suku, budaya, agama, sekte, kelompok agama atau lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam prakteknya, politik identitas akan membentuk sebuah entitas yang bersifat egosentris, emosional, cenderung eksklusif, dan berpendapat bahwa kelompoknya harus mendapat perhatian. Misalnya saja kaum LGBT yang terpinggirkan di Polandia bergeser ke negara lain untuk memainkan politik identitas bagi kaumnya yang meraih kesuksesan, menjadikan Belgia negara zona merdeka LGBT sehingga menjadi role model bagi kaum LGBT seluruh Eropa, kata Inas. Politik dengan identitas agama juga terjadi di Timur Tengah dengan Arab Spring pada 2010 sebagai puncaknya. Gelombang unjuk rasa memicu revolusi berdarah di hampir seluruh dunia Arab. Kudeta di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, dan lain-lain, ujar Inas. Pada spektrum yang lebih ekstrim, Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain memainkan politik identitas yang sangat mematikan dan mempunyai kecenderungan intoleran bahkan terhadap sesama umat Islam. Permusuhan di antara Muslim pun muncul karena kelompok-kelompok tersebut mengkafirkan umat Islam yang tidak sepemahaman dengan mereka. Menjelang Pilpres 2024, Anies nampaknya sedang memainkan politik identitas demi syahwat politiknya, tapi dia tidak menyadari bahwa politik identitas selalu cenderung emosional sehingga sangat membahayakan pesta demokrasi, pungkas Inas. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh warta ekonomi ini bahwa itu bisa saja terjadi karena Anies Baswedan ini pandai memainkan politik identitas. Ya,
teman-teman sekalian, silakan tulis tanggapan Anda ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Kita akan baca satu lagi, survei SMRC politik identitas terjadi di 2024 jika Ganjar vs Anies Baswedan. Pendiri SMRC, Saiful Mujadi, mengatakan persaingan yang diwarnai politik identitas bisa terjadi jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang bertarung di Pilpres 2024, identitas politik yang dimaksud antara nasionalis dan Islamis. Hal itu berdasarkan survei nasional Desember 2022 yang dilakukan kepada pendukung capres di Pilpres 2019 lalu. Persaingan menurut identitas politik itu akan terjadi antara Ganjar dan Anies, kata Saiful dalam acara Bedah Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV. Nah, yang dari Prabowo itu sudah sekarang aspek Islamnya itu sudah jauh lebih berkurang dalam memasuki pemilu 2024 ini. SMRC menghitung hasil survei dengan parameter agama pemilih Prabowo Sandi 2019 mayoritas Islam, yakni 98,7% Islam dan 1,3% agama lain. Pada survei nasional 2022 terdapat 98,7% pemilih yang beragama Islam, 45% diantaranya bahkan memilih Anies. Sisanya 36% ingin memilih Prabowo dan 13% lainnya memilih Ganjar, serta 6% tidak menjawab. Sedangkan untuk 1,3% pemilih Prabowo Sandi di 2019 yang beragama lain tidak ada yang ingin memilih Anies dari kalangan tersebut. 75% pemilih Prabowo dan 14% memilih Ganjar serta 14 lainnya tidak menjawab. Pak Prabowo juga waktu pemilihan 2019 itu juga unsur sentimen Islamnya kuat banget Pak Prabowo. Sekarang itu diganti sama Anies. Pak Prabowo tinggal mungkin sekarang yang lebih nasional, jadi agak mirip dengan Ganjar. Sementara dukungan pada pasangan Jokowi Maruf 2019 lalu dengan 87,5% beragama Islam dan 12% lainnya beragama lain, hasilnya pendukung beragama Islam paling banyak memilih Ganjar dengan 34%. Disusul Anies Baswedan 29%, Prabowo 27% dan 9 lainnya tidak menjawab atau ragu. Kemudian untuk 12,5% pemilih Jokowi Maruf di 2019 yang beragama selain Islam, Ganjar tetap unggul dengan 30%, Prabowo 21%, Anies 19% dan 30% lainnya memilih tidak menjawab. Jadi Anies sementara ini perangnya ini antara Anies dan Prabowo. Jadi bukan dengan Ganjar. Ganjar anteng saja sendirian, baru nanti putaran kedua baru terjadi pertempuran antara Anies melawan Ganjar. Kurang lebih segitu kalau itu calonnya ya. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka selama periode 3 sampai 11 Desember 2022, melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak pilih dengan metode Stratified Multi-Touch Random Sampling ya. Oke, teman-teman silakan tulis ya tanggapan Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Bagaimana menanggapi Anies Baswedan yang kayak bunglon, pelin-pelan, bahkan juga pidatonya di Singapura itu seakan-akan menghina Indonesia. Itulah Anies Baswedan, bapak politik identitas yang selama ini melekat di dalam sanubarinya ya.